Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang dapat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang janji Allah bila hambanya berdoa. Berdoa artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, memohon perlindungan, memohon kebahagiaan dunia dan akhirat, dan memohon segala hajat dunia dikabulkan. Menurut Nabi Muhammad SAW, ada beberapa hal waktu yang untuk diijabah untuk berdoa. Ijabah artinya dikabulkannya suatu doa. Waktu-waktu ijabah itu yaitu yang pertama adalah sesudah azan dan iqamat. Yang kedua sesudah salat fardu. Yang ketiga yaitu ketika dua khutbah Jumat, yaitu pada hari Jumat waktu khatib naik, maka bagus untuk kita berdoa. Yang keempat yaitu sepertiga malam sesudah malam, artinya kita sudah melaksanakan salat tahajud, maka baik untuk kita berdoa sepertiga malam tersebut. Yang kelima yaitu ketika kita teraniaya. Yang keenam yaitu ketika sakit. Yang ketujuh ketika malam Lailatul Qadar. Yang kedelapan yaitu ketika malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka bagus untuk kita berdoa pada malam-malam hari raya tersebut. Yang kesembilan yaitu ketika turunnya hujan. Yang ke-10 yaitu ketika di dalam perjalanan. Itulah waktu-waktu yang bagus untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 6 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu janji Allah bila kita berdoa. Berdoa harus dibarengi dengan ikhtiar atau usaha. Berdoa dan usaha atau ikhtiar harus seimbang. Bila manusia berdoa, maka manusia itu tidak sombong kepada Allah. Manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah manusia yang sombong dan takabur, karena dia merasa hebat akan dirinya dibandingkan oleh Allah. Itulah manusia yang sombong yang tidak mau berdoa. Manusia yang berdoa kepada selain Allah adalah manusia yang musyrik, karena dia merasa hebat. Berdoa, hakikat doa yaitu ada 3. Yang pertama, menampakkan diri hina, dhaif, fakir, miskin, dan jahil, serta menampakkan diri kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ingin berhampir kepada Allah, hampirnya hampir syahudi. Yang ketiga ingin menjunjung perintah Allah taala. Itulah hakikat berdoa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada adab-adab berdoa yang harus kita ketahui. Yang pertama, adab berdoa adalah suci dari haid atau suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua yaitu menghadap ke kiblat. Yang ketiga yaitu adab berdoa adalah mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu memperbanyak zikir sebelum melakukan doa tersebut. Yang kelima yaitu dilakukan berulang-ulang. Yang keenam yaitu berdoa harus tawadu atau khusyuk, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab-adab dalam berdoa. Sedangkan syarat berdoa itu ada 4. Yang pertama yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua yaitu menghadap ke kiblat.
Yang ketiga yaitu menutup aurat. Yang keempat adalah ikhlas. Artinya kita berdoa adalah harus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itulah syarat untuk kita berdoa. Bila kita berdoa tidak dikabulkan, maka kita tidak boleh suudzon atau buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Kemungkinan doa kita utama yaitu kurangnya syarat kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah ingin memudahkan urusan kita di dunia ini. Yang ketiga, Allah ingin tabungan amal kita untuk di akhirat nantinya. Bila Allah tidak mengabulkan doa kita di dunia, maka Allah akan mengabulkan doa kita di akhirat. Mungkin waktunya saja tidak pas untuk kita menerima pengkabulan oleh Allah di dalam berdoa di dunia ini. Artinya kita tidak boleh buruk sangka bila doa kita tidak terkabulkan di dunia. Mungkin Allah mengabulkan doa kita di akhirat nantinya. Artinya kita tetap berusaha hidup dunia ini. Selain berdoa, kita tetap ikhtiar. Apapun yang dilakukan harus dibarengi dengan doa hidup dunia ini. Karena apapun yang terjadi pada kita itu adalah takdir dari Allah Ta'ala. Kita hanya bisa berdoa dan ikhtiar yang kita lakukan sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan ada hikmahnya apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.